Nah, jadi kalau kamu ngerti sebenarnya buat jualan online atau buat promosi lewat Instagram kan nggak susah kan, apalagi bisa dilakukan secara gratis loh. Penasaran? Oke, halo Sobat Mea, ini mungkin video yang jarang banget saya buat gitu ya, jarang banget saya cerita gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali kita cerita gitu ya, semoga supaya melalui cerita ini ya bisa ngebantu jualan online teman-teman juga gitu ya. Nah, topik hari ini yang bakal kita bahas adalah gimana caranya teman-teman bisa promosi di Instagram secara gratis tapi bisa punya jangkauan yang cukup banyak gitu ya. Jadi saya suka jarang banget gitu ya bahas tentang Instagram gitu ya, tapi nggak apa-apa sekali-sekali kita buat gitu ya. Nah, sebelumnya tentu saja teman-teman perlu tahu dulu sih, kalau misalnya sebelum kita bahas topik ini sih teman-teman perlu tahu dulu nih. Nah, kenapa teman-teman mau promosi di Instagramnya? Karena kan setiap platform biasanya punya apa ya, audiens yang beda-beda, punya target yang beda-beda, punya gaya yang beda-beda gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya nih pengen Instagram, kenapa? Ya mungkin pengen karena targetnya di sana ya, berarti ini video cocok buat teman-teman. Atau mungkin teman-teman pengen Instagram, kenapa ya, biar jadi selebgram ya, bisa juga sih teman-teman, nggak ada salahnya gitu ya. Alasan setiap orang beda-beda gitu ya. Nah, yang pasti kita perlu tahu kenapa kita mau mulai, karena dengan kita tahu alasan kenapa kita mau mulai, biasanya ini nanti bisa jadi apa ya, bisa jadi bensin, bisa jadi bahan bakar ketika mungkin growth-nya lagi nggak sesuai yang diharapkan gitu ya. Jadi itu adalah secara basicnya gitu ya. Nah, sebelum ini saya mau kasih lihat dulu gitu ya, sebenarnya di Instagram ini punya potensi yang sebenarnya masih gede banget gitu. Contoh kayak ini adalah gambaran dari akun saya sekarang gitu ya. Ini dari akun saya, coba ya, ini dari akunnya. Nah, kita lihat di ini ya, professional dashboardnya ya. Nah, jadi sebenarnya ini rate-nya lagi agak turun sih kalau dibandingin di bulan lalu ya. Di bulan lalu ini turun 30%, tapi masih cukup lumayan gitu ya. Jadi rate-nya itu 4,8 juta akun dalam waktu 30 hari gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat insight-nya, totalnya 4,8 juta, akun engagement 172.000, dapat tambahan follower 18.000 gitu ya dalam waktu 1 bulan aja gitu ya. Total follower sekian dengan beberapa konten yang di-post gitu ya. Nah, terus dari sini emang berapa banyak sih gitu yang nantinya berarah ke penjualan. Nah, untuk ini, saya pakai di sini BioLinky. Di sini tuh ada analitiknya. Jadi yang melihat halaman BioLinky saya totalnya ada 12.700 orang. Link kliknya totalnya 10.000 link klik gitu ya. Dan ini adalah yang di link kliknya ya. Jadi ada beberapa penawaran yang di link klik dan itu adalah yang di link kliknya gitu ya. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa dapat insight ya, kalau jumlah kliknya segitu banyak gitu ya, kira-kira yang beli penawaran yang saya buat ada nggak ya? Pasti ada juga gitu, cukup banyak juga gitu ya. Makanya karena kayaknya lumayan nih ya, saya sedikit cerita aja apa yang kita lakuin sehingga hasilnya bisa seperti itu gitu ya. Nah, pertama nih yang bikin biasanya ketika kita jualan di Instagram atau promosi di Instagram susah, itu adalah biasanya banyak orang adalah nggak tahu mau nawarin ke siapa. Karena nggak tahu mau nawarin ke siapa, ujung-ujungnya adalah mereka nggak bisa bikin konten yang menarik buat siapapun gitu. Jadi kalau teman-teman mau misalnya nih, saya pengen ngembangin akun Instagram, pengen promosi Instagram biar bisa organik dan terus hasilnya bisa gede, gimana caranya? Cara pertama adalah teman-teman harus tahu, gue mau nawarin apa sih? Mau nawarin apa dan ke siapa? Itu yang paling penting. Karena dengan kita tahu nih kita mau nawarin apa, terus kita mau nawarin ke siapa gitu ya, kita bisa bikin sebuah konten yang memang pas buat mereka gitu. Kalau kita mencoba nawarin ke semua orang, teman-teman bakal stres karena ya susah gitu. Karena contoh gini, seleranya bapak-bapak sama anak muda udah jelas beda. Seleranya anak muda aja, cowok sama cewek juga beda. Dari pilihan warnanya, dari gaya videonya, dari gaya bahasanya, itu semua beda gitu loh. Nah, kalau semuanya itu beda gitu kan, tentu saja jadi nggak ada yang bener gitu ya. Bener nggak? Jadinya nggak menarik buat siapapun. Jadi yang pertama adalah kita mau kemana gitu, mau siapa gitu ya. Nah, kalau waktu awal saya bikin akun ini gitu ya, ketika kita ngembangin, kita udah punya gambaran yang clear banget sebenarnya. Gue mau bikin akun ini, gue mau bantu seller. Jadi target utamanya adalah seller gitu ya, orang-orang yang jualan online. Itu adalah target utamanya, dengan range umur yang masuknya itu kurang lebih sekitar 20-an sampai 30-an gitu, di range umur segitu. Maka dari itu ya tata bahasanya, gayanya semua disesuaikan ke situ gitu. Jadi kayak misalnya ada orang bilang, bahasanya nggak formal amat sih gitu kan, nggak cocok buat orang tua. Ya bodoh amat, gue cari yang tua gitu kan, simple gitu, sesimpel itu. Atau misalnya ini kalau buat anak muda nih terlalu berat gitu, ya udah emang targetnya emang bukan itu
gitu. Targetnya bukan orang yang kadang baru mulai banget, kadang targetnya orang yang udah memulai dan sedang di tengah-tengah gitu loh, bukan yang baru gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, terus kalau teman-teman udah tahu nih misalnya, targetnya mau kemana, langkah berikutnya apa yang bisa dilakuin. Nah, kalau teman-teman mau promosi gratis di IG, tentunya teman-teman harus siapin dulu offeringnya seperti apa dan teman-teman mau promosinya di mana gitu ya. Misalnya teman-teman misalnya, saya mau nawarin baju, mau jual baju di mana nih, mau di Shopee atau misalnya mau di Tokopedia, atau teman-teman mau buat website sendiri gitu ya, it's okay gitu, nggak masalah gitu ya. Nah, itu yang harus sudah kita tahu, kita mau jualannya di mana. Jadi dari awal semua offer itu dari siapin. Jangan sampai kayak teman-teman udah bikin Instagram, terus semua chat-chatannya di Instagram, itu capek banget gitu ya. Dengan misalnya kita tahu tempat transaksinya gitu ya, itu bakal sangat memudahkan gitu. Itu sangat memudahkan karena ibaratnya kita udah tahu nih, orangnya seperti apa, kita bikin nih sales script-nya, cara menawarkannya ke mereka tuh kayak gimana gitu. Gue mau nawarin sesuatu, gue mau nawarin jasa, gue mau nawarin barang, cara penawarannya seperti apa, itu yang kita susun dengan rapih gitu. Kita susun dengan gaya bahasanya yang pas gitu, supaya ketika orang itu ngelihat profil kita suruh dia klik link di bio-nya, mereka klik link di bio-nya, lihat penawaran kita. Kalau menarik mereka bakal beli, kalau nggak menarik mereka nggak bakal beli. Jadi dengan cara kayak gitu teman-teman bakal hemat waktu gitu. Terus suka ada juga sih yang nanya, emang kapan sih waktunya jualan? Sebenarnya dari awal juga nggak masalah sih, tapi yang penting jangan jualan terus gitu. Kalau jualan terus juga akunnya susah buat tumbuh gitu. Jadi kita harus ngasih value ke orang-orang yang ada di Instagramnya. Itu bakal, dengan kayak gitu jualannya bakal lebih enak gitu ya. Dan mereka juga kayak kalau mau beli ya mau beli karena mereka suka penawarannya gitu, bukan sesuatu yang kayaknya dari awal dijualin terus gitu ya. Nah, itu adalah yang kedua gitu. Jadi buat tempat transaksinya mau di mana gitu. Kalau saya sih pakai, kita punya satu platform sendiri di mana di situ cocok banget kalau ada teman-teman mungkin yang pengen bikin kelas online gitu, kita bisa kerjasama sama kami gitu ya. Jadi di platform itu kita bisa kerjasama partnership juga gitu ya. Itu udah cukup canggih sih. Jadi bisa buat nge-track gitu ya, terus bisa buat bikin autoresponder gitu ya. Itu berbagai banyak fitur dari situ gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya nggak, berat itu masih susah gitu ya, belum punya platform yang canggih, atau mungkin bahasa saya juga tadi teman-teman roaming nggak ngerti, nggak masalah. Intinya adalah teman-teman mau jualannya lewat apa supaya itu kita nanti bisa tawarin ulang atau retargeting gitu ya. Nah, itu adalah yang di kedua gitu ya. Jadi langkah kedua adalah seperti itu. Nah, terus kalau udah teman-teman bikin promosinya, apakah misalnya mau dari marketplace, mau bikin website sendiri, bikin landing page gitu ya. Nah, langkah ketiga adalah teman-teman promosi gitu ya. Promosi teman-teman tugasnya adalah memperbesar jangkauan akun Instagramnya teman-teman sebesar mungkin gitu ya. Nah, gimana caranya biar reach-nya besar gitu ya. Nah, sebenarnya buat reach-nya besar itu ada beberapa cara. Cara pertama, teman-teman harus rajin bikin post. Apakah post feed, apakah post reels gitu ya. Bahkan story juga karena bisa ngejangkau ke orang-orang yang kita nggak kenal kok gitu, atau yang udah jadi follower. Jadi bikinlah post-post gitu ya. Nah, postnya itu harus kayak gimana gitu ya. Apakah foto, video, karusel, kan banyak ya media-media yang ada. Gitu. Kalau saya sendiri lebih senang bikin video gitu ya, karena kalau menurut saya sih kayaknya masa ke depan ini orang tuh udah mainnya video gitu loh. Jadi ya udah, kita bikin video aja gitu. Nah, tapi kalau misal teman-teman ada yang saya senangnya bikin gambar, bikin karusel, ya nggak masalah. Yang penting post konsisten teman-teman bisa gitu ya. Dan udah gitu di post itu, bikinlah post itu semenarik mungkin gitu, semenarik mungkin, se-engaging mungkin, nggak terlalu hard sell gitu ya. Bikin orang tuh penasaran, bikin orang tuh mau komen gitu. Itu adalah goalnya gitu ya. Jadi cara pertama adalah dengan rajin bikin post. Nah, kedua, teman-teman bisa endorse atau collab juga gitu ya dengan kreator-kreator lain. Dengan kayak gitu teman-teman bakal lebih mendapatkan jangkauan yang lebih besar gitu ya, karena udah ada penawaran dari awal gitu ya, bio-nya juga udah kita bagusin. Nah, tentu saja itu bakal bikin penawaran itu bisa jadi ada yang masuk gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, teman-teman bisa dapetin jangkauan juga lebih banyak dengan misalnya teman-teman banyak komen di akun-akun yang se-niche, akun-akun yang target marketnya sama gitu ya. Nah, itu kita bisa komen-komen juga gitu. Cuman biasanya kalau komen ya reach-nya pasti nggak sebesar post sih, tapi lumayan sih, biasanya lumayan banget gitu. Itu juga bisa ngebantu gitu ya. Dan terakhir adalah teman-teman bisa langsung nge-DM atau nge-DM-in calon langsung orang-orang targetnya gitu ya. Nah, ini juga kalau misalnya dikerjain secara konsisten, ya memang sih DM-nya terbatas juga ya. Kayak di Instagram ada limitnya sih. Kalau nggak pasti kan kena kita juga dianggap aktivitas mencurigakan gitu ya, karena terlalu spamming gitu. Tapi DM tersebut kalau teman-teman bisa bikin DM yang menarik gitu ya, bisa jadi dapetin orang-orang yang cukup tertarik buat beli produk atau penawarannya teman-teman gitu ya. Jadi itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakuin. Sebenarnya kan dari itu mana sih yang the best gitu ya. Yang the best dan sebenarnya riset tidak terbatas adalah ya teman-teman bikin post
gitu. Tinggal PR adalah gimana caranya supaya postnya teman-teman tuh menarik gitu ya. Nah, biar itu gimana gitu ya, kalau tips yang bisa saya kasih adalah ya teman-teman mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu dari post pertama, post kedua, post ketiga, dan yang pasti post-post di awal udah pasti jelek gitu. Jadi kalaupun jelek nggak masalah gitu ya, kalaupun udah jelek nggak masalah, karena yang nama di awal pasti jelek gitu. Tapi makin lama kita belajar tingkatin satu level, lama-lama juga post kita bakal jadi bagus gitu. Nah, kalau buat teman-teman nih mungkin yang pengen nih belajar gimana cara bikin konten gitu ya, saya nggak ngajarin di Instagram secara spesifik gitu ya, teman-teman bisa belajar juga di kelas TikTok gitu. Di situ kita bahas cukup banyak gitu tentang TikTok, bahkan konten TikTok kita juga banyak yang dipost ke Instagram. Kalau dari hasil pengamatan sih, konten-konten yang rame di TikTok begitu dipost di Instagram ya balik rame lagi gitu, malah kan bisa lebih ramai juga gitu ya. Jadi itu bisa dilakuin gitu, kita ada kelasnya, teman-teman bisa belajar. Atau kalau teman-teman gak ada waktu, kita juga punya tim buat ngebantuin promosi sosmednya teman-teman gitu. Jadi bisa kerjasama di situ juga gitu, baik di Instagram maupun di TikTok gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih materi singkat tentang gimana caranya teman-teman bisa promosi di Instagram secara gratis dan punya jangkauan yang cukup banyak. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.